Pura kawasan Sabang Daat, Ubud, Gianyar. Pura ini sudah berumur lebih dari 400 tahun. Pura ini tidak boleh dibuat bangunan apapun bersifat alamiah. Kalau ada sumbangan apapun, sumbangan hanya untuk melindungi, membungkus pohon-pohon itu dengan kain. Perhatikan pohon-pohon dan kawasan yang ada di bawahnya. Humusnya setebal itu, berbagai macam pohon aren, jaka, pohon diptero, ya. Ada kepuh, berbagai macam pohon, tebal humusnya. Dan pohon ini di atasnya kelihatan terpisah, tapi akar-akar di bawahnya itu satu dengan lain bersifat saling terhubung. Jadi hutan itu bukan hanya di permukaan. Hutan bukan hanya di permukaan, tetapi connected-nya di bagian dasar itu yang paling utama. Sehingga mengapa hutan itu bukan hanya pohon, tetapi ikatan-ikatan akar di bawahnya itu menyatu satu dengan yang lainnya. Akar-akar besar membuka ruang lebih besar, diisi oleh akar-akar yang kecil, dan akar-akar kecil itu mengisi di antara akar yang besar terus sampai akar kecil, sehingga akar pohon satu dengan pohon yang lain di bawah yang akar melebar itu linkit satu dengan lainnya, seolah-olah terjadi ikatan bulu-bulu akar satu akar dengan akar yang lain, sehingga berfungsi memegang tanah, menyerap air. Itulah makna pohon hutan secara keseluruhan, bukan hanya akar-akar yang ada, bukan hanya pohon yang ada di permukaan. Perhatikan akar-akar yang ada di permukaan tanah itu, batangnya masih akan masuk menjadi akar sampai ke bagian bawah. Itu pohon-pohon yang dikasih kain kuning, kain hitam, kelorek, merah, macam-macam jenis kain tergantung yang mau melindungi berupa sumbangan. Nah, pohon-pohon yang sudah berumur 100 tahun lebih itu merekam memori dari berbagai keadaan yang sebelumnya. Pohon ini telah merekam air, udara, cuaca, rekaman-rekaman angin, goyangannya pohon itu bergerak ke dalam tanah, menyimpan segala suatu informasi di dalam tanah, dan informasi itu terekam, baik manusia yang lewat di sana, binatang yang ada di situ, kotorannya itu semua menjadi bagian dari hutan itu secara keseluruhan, sehingga hutan itu sebenarnya tidak dapat digantikan secara tiba-tiba menanam pohon karena kehilangan memorinya yang ada di dalam tanah tersebut. Jadi tidak boleh disederhanakan. Penebangan hutan itu terus akan diganti di tempat lain, tidak bisa. Inilah memori-memori yang terekam dan sering disederhanakan hal-hal seperti itu. Inilah peranan hutan. Sebenarnya bukan hutan fungsinya, tapi kawasan pura yang dilindungi oleh masyarakat, sehingga tempat ini menjadi tidak hanya menyimpan air tanah, tetapi perlindungan bagi berbagai jenis binatang, tumbuhan, berbagai keanekaragaman binatang, dan sebagai stasiun untuk perlindungan berbagai binatang, perlindungan berbagai macam biji. Sebab biji-biji ini tidak boleh diambil, dan kayu-kayu tidak boleh diambil.
kalau orang ingin menyumbang sesuatu di pura ini, hanyalah boleh memperluas tanahnya dan melindungi pohonnya, tidak boleh membuat bangunan-bangunan baru. Inilah pura sejarah Pura Sabangdat, pura yang di dalamnya hanya ada lingga dan mungkin sisa berupa lingga yoni, yang nampak sekarang hanya berupa yoni-yoninya. Mungkin itu sebagian ada berupa lingga yang telah surut lapuk, sehingga hanya berupa sisa-sisa sebagai hal yang datar semuanya. Ini kawasan pura itu secara keseluruhan. Jadi tajuk-tajuk memudah bentuk hutan lapisan 1, 2, 3, akar-akarnya ada masuk ke dalam tanah, menyimpan semua memori, sehingga persatuan di dalam akar itu ada satu dengan yang lainnya. Akar yang lain saling mengisi. Akar besar membuka ruang, diisi oleh akar yang lebih kecil, akar lebih kecil lagi, bulu-bulu akar, sehingga di dalam tanah itu terjadi persatuan yang luar biasa. Jadi itulah konsep hutan itu, bukan hanya hutan di permukaan yang terpisah, tapi bineka tunggal eko di dalam tanah itu sendiri. Inilah saya berada di kawasan hutan Sabangdat tersebut untuk bagaimana peranan masyarakat, kawasan sakral, kawasan pura yang harus dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah, dan sekarang menjadi kawasan sakral sebagai bagian dari ekowisata. Terima kasih. Ini salah satu pohon mangga lokal, jenis mangga kakul, buahnya kecil-kecil tapi lebat sekali. Diameternya sudah mencapai lebih dari 1,5 meter. Pohon ini merekam segala sesuatu, angin, cuaca, lingkungan, air yang masuk sudah lebih dari 100 tahun, dan di dalam akarnya itu menyimpan air-air, sisa-sisa mungkin kotoran binatang atau lapukan-lapukan, semua yang masuk ke dalam tanah. Dan di dalam tajuk pohon itu terdapat berbagai jenis tumbuhan yang hidup sapropit, dan ada yang parasit, dan ada yang epipit. Jadi bagaimana dalam situasi COVID ini sebenarnya mengingatkan bahwa tidak semua lahan atau hutan itu boleh dikonversi, karena masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Inilah pesan-pesan wisata dan ekowisata ke depan, termasuk konservasi air, konservasi kawasan, terutama kawasan hutan yang dibangun atas dasar kawasan disakralkan yang dipelihara oleh masyarakat, dan itu harus mendapat perlindungan secara formal oleh pemerintah dalam atur undang-undang, dan mendapat hak carbon trade sebenarnya, karena itu masyarakat yang mengembangkan. Inilah contoh-contoh yang harus dapat dikembangkan ke depan sebagai satu kawasan hutan masyarakat. Terima kasih. Kawasan hutan Dipterocarpus, pohon pala bahasa Balinya. Hutan Dipterocarpus, hutan pala bahasa Balinya, di kawasan Sange. Ini adalah hutan di kawasan pura atau puro yang berkembang menjadi kawasan hutan yang sudah berumur lebih dari 400 tahun kawasan puro ini. Dan pohon-pohon Dipterocarpus sangat-sangat tinggi, dan pohon ini membentuk ikatan dengan pohon-pohon yang lain di permukaan
nampak terpisah, tapi akar-akar di dalam tanah menyatu satu dengan lainnya, sehingga hutan ini menyimpan berbagai memori, angin, cuaca, berbagai sisa binatang-binatang yang mati, kotoran, air-air yang meresap ke dalam tanah, tersimpan di dalam akar besar muka jalur pertama, diisi oleh akar-akar yang lebih kecil, dan sehingga pohon itu terikat di bawahnya itu menyatu satu dengan lain walaupun di permukaan kelihatan terpisah. Inilah konsep sebenarnya bineko kelihat berika tapi tunggal ika. Ika menyatu di dalamnya. Jadi masa lalu itu tidak bisa dilupakan dan tidak kelihatan. Orang hanya melihat pohon-pohon yang terpisah di permukaan satu dengan lain, tapi di bawahnya terikat satu dengan yang lain. Sehingga pada hutan-hutan yang kawasan masyarakat yang telah berumur ratusan tahun memelihara kopi, memelihara apa macam-macam itu, sebenarnya rasa kopi itu juga mendapat suplai dari ikatan-ikatan akar yang ada di dalam tanah. Sehingga pada ketinggian berbeda, kombinasi pohon yang berbeda, rasa kopinya, rasa buah-buah yang lain juga berbeda. Itulah keunikan kesakralan yang ada di dalam tanah, di dasar hutan di permukaan berupa humus, di dalam tanah ikatan-ikatan akar yang bentuk satu ikatan yang kuat satu dengan lain. Jadi hutan itu bukan sekedar kayu dan pohon, tapi hutan itu lebih dari segalanya karena menyimpan berbagai memori yang ada di dalam tanah. Dan itulah pengembangan ekowisata dapat dikembangkan. Bagaimana sejarah masing-masing pohon itu dapat dikembangkan, penggabungan kuliah, belajar antara onsite dengan online dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di potensi budaya di masyarakat sebagai bagian dari ekowisata. Perhatikan lapisan tajuk dari puncak sampai ke bawah, ranting-ranting, sehingga air hujan itu jatuhnya tidak langsung tapi lewat rembas-rembas akar itu tersimpan di dasar hutan, jatuh di bawah pohon itu, tersimpan di humus, kemudian tersimpan di humus meresap ke dalam tanah, dan di dalam tanah akar-akar itu menyatu satu dengan yang lainnya. Walaupun di atasnya terjadi persaingan cahaya di permukaan, tapi akar-akar itu saling mengisi satu dengan yang lainnya. Akar besar membuka ruang yang paling besar, kemudian diisi oleh akar-akar yang lebih kecilnya, dan seterusnya. Demikianlah kehidupan itu, kehidupan dari yang besar membuka ruang pada yang kecil, dan membuka yang lebih kecil lagi, sehingga membentuk komunitas satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada istilah menang dan kalah. Ini pohon aren itu, ini pohon aren bentuk sulur-sulur dan menyerap air di dalam batangnya, kemudian air turun bertahap, tersimpan di dalam humus, kemudian humus itu mengikuti akar-akar pohon yang besar masuk ke dalam dan menyatu dengan akar-akar yang lebih besar kecil di dalam. Inilah peranan kawasan puro yang menjadi hutan yang dikembangkan oleh masyarakat, dan ini menjadi kawasan ekowisata, dan ini sangat berperan besar dalam melindungi sumber daya air, sumber daya tanah, iklim, dan perlindungan berbagai kera yang ada di dalamnya. Karena ada macam-macam, ada pohon aren, berarti di situ banyak luaknya. Dan kawasan ini menjadi kawasan hutan yang awalnya kawasan purok, kemudian menyatu disakralkan dan menjadi kawasan hutan yang disakralkan. Demikianlah mengisi antara kawasan alam dan kawasan sakral sebagai peranan masyarakat dalam mengembangkan kawasan-kawasan sebagai potensi sumber daya alam dan sumber budaya yang bagian dikembangkan menjadi ekoturism dan eduturism bagi masyarakat.